Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Kesimpulan dari isi hadis, At-Thayyib merupakan salah satu Asmaul Husna. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari semua aib dan kekurangan. Boleh menamai anak dengan nama Abdul At-Thayyib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah At-Thayyib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini mencakup amal, perbuatan, sedekah, makanan, dan penghasilan kita. Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik, tidak boleh bersedekah kecuali dengan harta yang baik, dan tidak boleh mencari makanan ataupun pekerjaan kecuali yang baik-baik saja. Hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya para Rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Apa yang berlaku bagi mereka maka berlaku pula bagi umatnya, dan apa yang diperintahkan kepada mereka juga diperintahkan kepada umat mereka. Ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini, tidak menepati aturan ini, malah justru melanggar, melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga mencari makan dan penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita termasuk orang-orang yang seperti itu, maka hendaknya kita bersegera meninggalkannya dan bertaubat. Makanan, pakaian, minuman, dan suplemen yang haram bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di saat yang sama dia telah melakukan beberapa faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan ya Rabbi, ini menunjukkan orang tersebut terus-menerus berdoa. Belum dikabulkan maka berdoa lagi dan lagi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kalau diminta terus-menerus maka ia akan marah. Sebaliknya justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin senang jika kita semakin banyak berdoa kepadanya. Dan doa adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah melakukan ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan segan untuk terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anggaplah terkabulnya doa itu kita sebagai bonus. Demikian hadis Arba'in nomor 10. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.